Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala. Dan kita masih membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tolak raj'i ya. Dan syarat-syarat sahnya terjadi tolak raj'i. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai nomor 4 ya. Syarat yang kelima Bapak Ibu, rujuk itu sah ya, ketika alla takuna al-furqatu bi'iwadin, ketika perpisahan itu tidak terjadi dengan iwad ya. Iwad itu pengganti yang dikeluarkan oleh seorang istri atau wanita ya. Nah ini yang nanti dikenal dengan istilah khulu ya. Khulu itu perpisahan yang terjadi atas permintaan wanita. Syaratnya dia harus mengembalikan mahar. Itu yang disebut iwad. Maka jika perceraian terjadi karena khulu bukan talak ya, itu tidak ada rujuk. Kalau khulu itu tidak ada rujuk. Nah, itu bedanya dengan talak ya. Kalau talak masih bisa rujuk, tapi khulu sekali khulu selesai. Nah, ini penting ya untuk dipahami ya. Jadi wanita, maka hati-hati kalau wanita sudah minta cerai dari suaminya, dia ingin lepas dari suaminya, ternyata dia masih cinta sama suaminya, itu nggak bisa. Kalau yang minta suaminya namanya cerai. Kalau yang menginginkan perpisahan suaminya namanya talak. Nggak bisa. Itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka disini katakan ya, fa in kanat bi'iwadin fala tasihu ar-raj'atu. Apabila perpisahan itu dengan iwad tadi, ada pengganti yang diberikan oleh si wanita kepada laki-lakinya, maka fala tasihu ar-raj'atu. Rujuk tidak sah. Tidak bisa rujuk. Li'annaha hina idzin tabayyana minhu libtidaiha nafsaha minaz zauj. Karena dia si wanita waktu itu dia membayar dirinya ya, dari si suami untuk ya tadi lepas dari si suaminya, bima qaddamathu lahu min iwadin, dengan apa yang dia berikan kepada suaminya dari min iwadin maliyin ya, dari harta pengganti yang diberikan oleh si istri tadi kepada suaminya. Maka yunha hadhihi al ilaqah, berakhirlah hubungan pernikahan ini. Itu. Walaupun suaminya ingin balik, kalau khulu enggak bisa. Kalau bisa gimana? Perempuannya enggak mau. Ya. Dan tadi mungkin saja kan ternyata isinya
setelah dia berpisah, katakanlah 2-3 bulan, dia baru sadar ternyata suaminya ini orang baik gitu ya. Kesalahannya mungkin tidak terlalu parah. Misalnya, ya udah nggak bisa balik gitu. Maka khulu itu biasanya memang diminta oleh wanita, dilakukan oleh wanita saat memang suaminya sudah sangat parah, pasti kesalahannya parah sekali. Ya, mungkin suka memukul, suka memfitnah, menyakiti hatinya, omongannya. Nah, itu mengkhianati janji dan seterusnya. Kalau kesalahan kesan kecil nampaknya tidak ya, wanita minta khulu. Dan memang ini relatif lebih jarang. Jadi baik, itu syaratnya. Rujuk itu ya syaratnya tadi ringkasnya selama perpisahan itu terjadi bukan karena khulu. Kemudian yang keenam, antakuna ar-raj'atu munajjajah. Rujuk itu ya terjadi secara langsung, tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, atau tidak dikaitkan dengan di waktu yang akan datang. Misalnya begini, saya akan rujuk denganmu, kata si suaminya, wahai mantan istriku, apabila kamu mau tinggal di rumah bersamaku, di rumahku ya. Misalnya si suaminya itu menceraikan istrinya gara-gara istrinya sering balik ke rumah orang tuanya misalnya. Akhirnya si suami ini kesal, karena kalau di rumah orang tuanya, di rumah mertuanya dia tidak leluasa gitu ya. Tapi si istrinya sering pulang, udah dinasihati tidak nurut. Namanya kan membangkang ya. Suaminya udah bilang, Bu, Boyo kamu itu jangan pulang terus ke rumah orang tuamu. Mulai hari ini aku larang kamu pulang ke rumah orang tuamu misalnya. Masa pulang? Kan berarti tidak taat sama suami. Akhirnya suami mengatakan, aku ceraikan kau karena engkau tidak mentaati perintahku. Tapi ternyata si suaminya ya dia masih ingin gitu hidup bersama istrinya. Mungkin di satu sisi dia punya kelemahan sering pulang ke rumah orang tuanya, tapi di sisi lain baik istrinya itu. Ya semua pekerjaan rumah tangga beres, nyuci, masak, nyetrika, nyapu, bersih. Cuma yang agak susah, dia suka pulang ke rumah ibunya. Yang lainnya baik. Nah setelah dicerai ternyata suaminya kebaikannya dirasa lebih banyak ya pada istrinya daripada tadi keburukannya. Akhirnya dia ingin rujuk. Ya udah Bu, aku mau rujuk sama kamu, tapi dengan syarat. Nah dia mengatakan dengan syarat, jika kamu ya mau tinggal di rumah kita dan tidak sering bolak-balik ke rumah orang tuamu. Nah itu enggak terjadi rujuk gitu. Jadi rujuk itu ya rujuk ya langsung, nggak pakai syarat apa-apa gitu. Juga tidak bisa misalnya, yuk kita rujuk kapan? Bulan depan misalnya. Nah, yang nggak ada rujuk. Dia mengatakan bulan depan kita rujuk. Ya ngapain dia ngomong sekarang kan gitu? Kalau memang mau rujuk ya langsung gitu tadi. Jadi rujuk itu syaratnya harus langsung. Kalau dia mensyaratkan bulan depan ya nggak usah, percuma diomongin. Itu maksudnya. Nah, maka menurut mayoritas ulama, mayoritas ahli fikih, mereka berkata li'anna ar-raj'ata istidamatu li aqdin nikah. Karena rujuk itu berarti melanjutkan akad nikah. Au i'adatan lahu, atau kembali membangun hubungan pernikahan. Dan nikah tidak menerima adanya syarat, tidak pula ya
itu tadi apa? Wal idhafah bi az-zaman al-mustaqbal ya. Jadi nikah itu tidak terjadi kalau misalnya ada syarat, aku akan menikahi kamu dengan syarat kamu misalnya mau meninggalkan kebiasaan merokok misalnya. Si perempuannya rokok. Merokok. Aku mau menikahi kamu jika kamu meninggalkan merokok misalnya. Apakah terjadi pernikahan? Waktu itu terjadi enggak? Ya tidak. Ketika suami mengatakan aku akan menikahimu dengan syarat kamu meninggalkan rokok. Ketika si suami ngomong seperti itu, pernikahan tidak terjadi. Atau aku akan menikahi kamu tahun depan. Waktu dia ngomong begitu terjadi enggak pernikahan? Ya enggak, ya nanti, terjadinya nanti. Tapi waktu dia ngomong tidak terjadi. Nah, begitulah juga hukum rujuk, ya, sama seperti hukum nikah. Jadi tidak otomatis ketika si suami ngomong aku mau rujuk dengan kamu dengan syarat begini begitu. Ya enggak ada rujuk. Gitu, tidak bisa rujuk. Tidak otomatis rujuk. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Baik, itu dia 6 syarat. Apabila ke-6 syarat ini terpenuhi, maka rujuk sah. Terjadi rujuk ya. Terjadi rujuk. Nah, kemudian pembahasan berikutnya Bapak Ibu. Rujuk itu adalah hak suami. Kita udah singgung beberapa kali ya tentang ini. Tidak bisa dia menjatuhkan hak rujuk ini. La yamliku isqatahu. Dia tidak bisa menggugurkan hak rujuk. Jadi rujuk itu haknya suami selama istri yang dia ceraikan itu masih dalam masa iddah. Sama saja apakah si istri itu ridho atau tidak ridho. Jadi rujuk itu hak mutlak suami. Istri ridho atau enggak ridho, rujuk terjadi kalau suaminya ingin rujuk. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka, wanita-wanita yang cerai itu lebih berhak untuk kembali kepadanya fi dzalika di dalam masa iddah itu in aradu islaha jika memang para suami itu ingin ada perbaikan. Nah, jadi ada kalimat ahaqqu bi raddihinna fi dzalika. Ini hak mutlak seorang suami yang memang ditetapkan oleh syariat berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228 tadi. Maka hak rujuk tidak bisa gugur. Tidak bisa cabut oleh siapapun. Bahkan oleh si suaminya sendiri. Si suami sendiri dia nggak bisa menggugurkan hak rujuknya. Menghilangkan hak rujuknya nggak bisa. Contoh gini misalnya, ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, talaqtuki wala raj'ata li alaiki. Aku cerai engkau, setelah ini nggak ada rujuk lagi. Misalnya, suami saking keselnya, dia mengatakan saya cerai kamu hari ini dan tidak ada rujuk. Padahal itu baru 1 kali perceraian. Karena emosi si suami dia bilang tidak ada rujuk setelah ini. Aku nggak mau rujuk sama kamu, misalnya begitu. Atau aku jatuhkan hak rujukku. Nah ini, misalnya si suami ngomong seperti itu, maka Bapak Ibu, omongan suami, tindakan si suami, la yaskut, tidak menggugurkan hak rujuknya, gitu. Lianna isqatahu, karena ketika dia menggugurkan hak rujuknya, ya itu taghyiran lima syara'ahullah azza wajal. Berarti dia telah merubah syariat Allah azza wajal. Tidak bisa dia merubah syariat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hak rujuk itu hak yang sudah Allah tetapkan bagi suami istri yang talak raj'i berdasarkan ayat tadi dan berdasarkan surah At-Tolak ya, Al-Baqarah ayat 229. Nah, Allah Ta'ala mengatakan At-Tolaku marratani,
fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Nah, saat ditalak 2 kali dipertahankan dengan cara yang ma'ruf atau dilepas dengan cara yang baik. Nah, maka jika rujuk itu hak suami atas istri yang diceraikannya, nah, maka dia ambil hak ini gitu. Silakan kembalikan istrinya gitu. Nah, dia punya hak untuk rujuk dengan istrinya, atau kalau dia tidak mau, kalau memang dia tidak mau rujuk, ya udah, nggak usah rujuk kan gitu. Tinggalkan sampai habis masa iddahnya, selesai. Kalau dia emang nggak mau rujuk, udah nggak ada rasa suka lagi, udah nggak cinta lagi, karena memang isinya susah diatur, ya udah, kan gitu. Kalau memang dia tidak mau. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, rujuk ada kalanya wajib hukumnya rujuk. Rujuk itu sebenarnya hak suami ya. Hak itu boleh diambil, boleh tidak. Tapi ada kala di mana rujuk menjadi wajib. Qad tajibu ar-raj'atu ala az-zauj. Kapan rujuk itu wajib? Wa dzalika idza talaqaha talqah raj'iyatan asna'a haidiha. Ketika si suami menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Nah, ini wajib rujuk. Wajib. Maka dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu disampaikan kepada Rasul, sampai berita itu kepada Nabi, Nabi nyuruh rujuk. Dan Abdullah bin Umar tentu taat kepada Nabi SAW. Rujuk. Kalau mau menceraikan, tunggu sampai suci gitu. Dan setelah itu jangan digauli. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, maka ya, seorang suami wajib rujuk kapan? Ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Itu namanya tolak al-bid'ai namanya. Tolak bid'ah itu namanya. Ya, tidak syar'i ya. Jadi tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Tapi kalau dalam keadaan hamil boleh atau tidak? Boleh. Kan clear sudah kalau hamil. Dalam keadaan hamil boleh. Nah, ini cuman kalau dalam keadaan hamil dia tanggung jawab untuk membiayai persalinan anaknya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan sekalian itu. Jadi ada saat di mana rujuk itu menjadi wajib. Nah, lalu rujuk itu tidak disyaratkan harus ada ridho seorang istri. Istrinya ridho enggak ridho, rujuk terjadi. Kita udah bahas kan pada pertemuan sebelumnya. Nah, moh kata istrinya, aku enggak ridho, ya aku mau rujuk kok. Moh kata istrinya. Misalnya ribut, istrinya tetap mau, suaminya tetap ingin rujuk. Ya itu haknya suami. Habis gitu istrinya lalu dipeluk sama suaminya, dibawa ke kamar, itu boleh. Itu hak suami. Gitu. Walaupun istrinya berontak, kamu istriku kok berontak-berontak? Mau aku nggak mau rujuk, nggak bisa. Ya dia la yustaratu ridha minaz zaujah. Tidak disyaratkan adanya keridhaan dari seorang istri berdasarkan ayat-ayat tadi di antara surah Al-Baqarah tadi ya, ayat 200 berapa 28 itu. Maka rujuk itu hak suami ya Bapak sekalian, yang diperintah dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 misalnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, pertahankan dia istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah ini khitabnya yang dituju adalah para suami, bukan untuk wanita. Maka walam yaj'al linisa ikhtiaran, bagi seorang istri tidak ada pilihan. Ketika suaminya ingin rujuk, ya dia harus mau tidak mau menerima suami. Kalau dia mau, ada nggak solusinya? Dia nggak mau, suaminya istrinya nggak mau, aku mau rujuk sama kamu, ada nggak solusinya? Sementara suaminya tetap ingin rujuk kan? Ada nggak tuh solusinya?
Nah, ada namanya khulu tadi. Si istri boleh menempuh jalan khulu tadi. Kalau memang dia betul-betul nggak mau lagi balik kepada suaminya. Mungkin karena saking sakit hatinya gitu ya. Pernah dihina lah apa begitu ya. Tanpa si suami mungkin nggak ngira gitu. Kalau ternyata sangat membekas di hati istrinya. Nah, maka dia bisa menempuh itu. Nah, nanti kalau dia menempuh khulu harus lewat pengadilan, harus lewat qadi, atau harus lewat orang yang ahli agama. Nanti seorang alim, seorang qadi harus mendengarkan apa alasan kok kamu mau khulu. Nah, kalau alasannya remeh-temeh, ya nggak bisa diterima. Kalau alasannya remeh-temeh, tapi kalau alasannya ya dia suka mukul saya, buktinya ini misalnya. Bahkan dia itu kalau disuruh sholat nggak mau, sholat Jumat aja males gitu. Saya suruh sholat Jumat malah tidur gitu ya. Misalnya si istri ngomong begitu. Nah, itu berarti bisa. Tapi kalau hal-hal yang remeh maka tentu si qadi atau orang alim tidak akan memberikan izin ya untuk khulu. Nah, kalau misalnya karena alasan remeh-temeh kan, si istri ini nggak bisa khulu kan. Apalagi tadi kan syarat berikutnya dia harus mengembalikan mahar misalnya. Nah, walaupun mungkin dia mampu, gampang, wong dulu maharnya cuma sendal jepit tak beli sekarang. Misalnya kan dulu. Nah, ini misalnya. Tapi tadi alasannya remeh. Yang nggak bisa diputuskan, oh ya udah terjadi, tidak. Nah, maka lanjut pernikahan, tapi tadi tinggal si suaminya sabar atau tidak, udah itu saja. Selama dia mampu bersabar 2 tahun, 3 tahun misalnya, tetap si wanita itu menjadi istrinya, gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan dalam rujuk itu tidak perlu ada wali, tidak ada mahar, tidak ada. Karena ya rujuk itu hukum pernikahan masih ada. Ketika dia si suami mau rujuk berarti mempertahankan kembali hubungan pernikahan tersebut. Dan berarti tetap si wanita itu menjadi istrinya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu serta sekalian, atau sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan karena ini sudah Isya nampaknya. Ya, pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, monggo Pak Haris. Suami menghindari rujuk, kemudian istrinya tetap tidak rujuk. Kemudian suami sabar setahun atau lebih. Ya. Waktu menunggu kesabaran itu si istri tidak bisa nikah dengan orang lain. Ya. Iya, selama suami sudah mengatakan saya rujuk sama kamu, si istri ridho atau tidak ridho, maka status dia tetap menjadi istri dari si suaminya. Dia tidak boleh haram dia menikah dengan orang lain. Gitu. Ya, harus nunggu perceraian gitu. Jadi kalau suami mengatakan aku ingin rujuk dengan kamu dan itu dilakukan selama dalam masa iddah, terjadilah rujuk gitu. Walaupun istrinya tidak ridho gitu. Kalau dia mungkin ingin menunjukkan aku nggak ridho rujuk sama kamu, malah pacaran sama orang lain misalnya, ya dosa besar. Istri dosa besar karena dia statusnya sebagai istri dari si suaminya itu. Ya itu Pak Haris. Nah, ya Pak. Masalah status tadi yang pembahasan kemarin ya. Yang pembatal pernikahan. Ya. Nah, itu yang saya masih bertanya-tanya statusnya itu bagaimana nanti? Kan itu pas nikah. Nah, ya. Nikah, karena ternyata batal karena ya. beberapa sebab kemarin. Ya contoh misalnya pernikahan terjadi karena ternyata mereka sepersusuan. Ya. Nah, itu apakah suami istrinya itu masih dianggap dari statusnya perawan atau dianggap apa? masih yang wanitanya perawan, yang laki-lakinya itu masih perjaka itu atau gimana nih kalau? Terus nanti kalau dalam pernikahan kalau kita menikah lagi itu nanti statusnya apa? Ya nikah dengan janda kan perawan. Kalau dulunya sudah pernah menikah tapi
batal itu. Ya. Status si laki dan si perempuan. Ya, apakah itu tetap Yang antum tanyakan perawan jandanya dan atau perjaka dudanya. Ya. Ya, setiap orang yang sudah menikah, apalagi sampai bertahun-tahun lalu batal pernikahan karena atas satu sebab. Nah, cuma gini. Kalau perawan kan dia sudah digauli apa belum, itu aja. Ya kan? Kalau perempuan. Nah, cuma statusnya tetap dia janda yang masih perawan. Jadi ada janda yang masih perawan ya. Karena dia sudah menikah kan. Nah, gitu. Kok gimana masuknya janda masih perawan? Wong saya sudah nikah, wong suami saya belum menggauli saya kan itu. Nah, itu tentu janda tapi masih perawan. Tapi kalau sudah nikah, punya anak, lalu tadi ya yang kami contohkan kemarin misalnya fasih karena mereka menikah sepersusuan, sudah punya anak 3, itu harus batal pernikahan atas demi hukum, demi syariat, batal. Loh kalau gitu clear kan, dia janda ya dia bukan perawan, kan udah punya anak 3 masa perawan kan, ya itu. Tapi pernikahannya harus batal, tidak boleh dilanjut walaupun sudah punya anak 3, walaupun hubungan mereka nggak ada masalah, saling mencintai. Karena itu hubungan terlarang, dia harus fasih, harus batal atas nama syariat. Ya, karena syariat maksudnya. Yaitu, wallahu a'lam bishawab. Yaitu. Ya, lalu status anaknya gimana gitu ya? Ya, ya, anaknya secara biologis ya anak mereka berdua kan, anak mereka berdua. Lalu secara syariat bagaimana itu ya, yang antum tanyakan barangkali ya? Ya, kaitannya dengan hak waris. Lalu boleh nggak dinasabkan kepada bapaknya? Sementara itu pernikahannya terlarang, ya kan? Nah, ini wallahu alam ya, saya belum baca nih penjelasan terkait dengan ini ya. Ini PR-nya. Itu apakah nanti status anaknya boleh nggak dinasabkan ke ayahnya? Nanti kaitannya juga dengan warisan misalnya. Punya hak waris nggak si anak ini? Karena itu nikahnya terlarang kan? Ya, wallahu alam, saya belum tahu ya, nanti ya mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di pekan yang akan datang. Ya itu. Baik, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sementara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.